Hideout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke readingan kisah asmara di awal bulan November buat zodiak siapa kali ini? Aquarius. Gimana kisah asmaranya di awal bulan November 2024? Halo Aqua, ini kartunya kita buka ceritanya. 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan ceritanya, 4 kartu sebagai zodiak Aquariusnya ngelakuin apa dari keadaan yang ada, terus 4 kartu terakhir orang yang di-link sama zodiak Aquarius ya. Jadi kita buka ceritanya, pikirkan tentang keadaannya, pikirkan orang yang di-link sama zodiak Aquarius, sebutkan namanya dari hati gitu ya. Ini kartunya, kita buka ceritanya, kita buka keadaannya. Apa yang sebenarnya terjadi di kisah asmaranya. Kartu pertama yang keluar kita jadikan sebagai jalan ceritanya. Aquarius, halo. Aqua, mana Aqua? Kasih bocoran dong apa yang sebenarnya terjadi di kisah asmaranya, di kisah cerita asmara di awal bulan November. Ini kartunya ya, anggap saja ini sebagai hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Aquarius, halo. Aqua, ada keberuntungan keluarnya. Well opportune, keberuntungan kak. Mudah-mudahan beruntung di asmaranya ya. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan berbuah baik. King of Pentacle, ada ini Aquarius sebenarnya mau ngasih sesuatu ya, tentang materi, tentang sesuatu yang bikin bahagia sama orang yang di-link. Ada ketulusan, ada keikhlasan, ada kemauan. Yang penting kemauan dulu ya untuk memberi sesuatu tentang kebahagiaan. Kita buka ceritanya Aquarius. Tadi ada well opportune ya, udah waktunya berubah untuk bahagia mungkin ya. Ini mau ngasih kebahagiaan sama seseorang. Siapa seseorangnya, bisa menerima nggak, mampu akan ada kebahagiaan nggak di hubungannya. Kita buka ceritanya ya di awal bulan November ini. November ya, November, di awal bulan November ini. Sebelumnya salam kenal dari saya Rizky. Makasih banyak ya yang udah komen, yang udah like, yang udah subscribe channelnya, yang udah share-share ke teman-temannya, ke WA-nya, ke statusnya. Yang udah aktifin tombol lonceng juga makasih banyak. Karena apa, cerita panjang sama updatean zodiak terbaru saya update di channel YouTube-nya. Jadi jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya. Kita buka ceritanya. Halo Aqua, dari mana gitu kebahagiaan sama perubahannya? Aduh, dari mana? Hayo, dari penyesalan yang terjadi. Udah ada penyesalan di keadaan masa lalu ya, yang udah berlalu biarlah berlalu gitu. Udah nggak bisa dirubah ya. Ini yang salah siapa di keadaan masa lalu? Intinya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di soal sebenarnya. Punya versi salah menurut masing-masing, punya benar menurut masing-masing. Kalau konteksnya masih sama-sama niatan untuk mempersatukan hubungan ya. Kecuali kalau niatnya udah beda, udah mau pergi, berarti ya nggak ada niatan untuk nggak ada penyesalan biasanya. Soalnya niatannya udah mau pergi. Kecuali kalau nanti di depan ketemu benturan ternyata lebih bahagia sama Aquarius gitu. Itu baru penyesalan. Ini tentang penyesalan yang terjadi. Ada sesuatu yang menyesali keadaan di keadaan sebelumnya. Siapa yang menyesal? Jadi Aquariusnya apa orang yang di-link? Kita buka yang menghalangi ini semua apa, tentang kebersamaan untuk masa depan. Jadi intinya kenapa gitu ada penyesalan? Kayak yang ada perubahan, ini ada perubahan ya, kayak yang ada sebelumnya gitu, ada permasalahan apa sampai terjadi perpisahan. Ternyata setelah jauh ada penyesalan terjadi, ada keinginan pas jauh teh gitu ya, ini maju ke depan buat kemana. Soalnya kebahagiaan rencana buat masa depannya sama seseorang yang di-link. Makanya ada niatan, ada keinginan untuk bisa bawa kebahagiaan sama seseorang yang di-link ya, untuk permintaan maaf mungkin. Dan soalnya di keadaannya ada penyesalan. Nah, kita buka siapa yang minta maaf, siapa yang bersalah dari keadaan yang ada ya. Intinya saat ini ada perubahan aja ke yang lebih baik lagi, ada well opportune. Jadi usahakan yang baik, usahakan yang terbaik untuk kebaikan di depan, untuk kebahagiaan di depan. Kita buka ceritanya ya, energi-energinya. Ada energi apa aja di energi Aquarius? Oh, pantesan. Aduh. Ini orang yang di-link sama zodiak Aquariusnya nerima nggak? Kalau zodiak Aquarius dulu pernah ngelakuin kesalahan,
Soalnya targetnya kenapa rasa sakit hati, apa seseorang di sana nggak nerima tentang kesalahan-kesalahan yang udah terjadi di keadaan sebelumnya. Ini sebenarnya zodiak Aquarius udah ngalah ya, udah ikhlas mau menerima permintaan maaf atau mau ngasih sesuatu juga untuk bisa ngebahagiain orang yang disayang. Tapi kenapa orang yang disayang nggak bisa nerima? Bukan nggak bisa nerima sebenarnya, nanti saya ceritakan ya. Kita ceritakan dulu dari Wheel of Fortune. Wheel of Fortune tentang perubahan dari segi keadaan, dari yang tadinya jauh bisa lebih baik lagi di keadaan kedepannya. Tentang Wheel of Fortune, ada yang sedang berusaha. Ace of Pentacle tentang perubahan-perubahan yang lebih baik lagi dari segi keadaan. Ada yang masih mau memperjuangkan. Kenapa memperjuangkan? The Empress, lagi ada perubahan dari segi keadaan ya, makanya mau buat memperjuangkan hubungan di dirinya sendiri, di keadaan dirinya sendiri. Ini di Aquariusnya mungkin ya sebenarnya udah mampu kalau mau sendiri, cuman ya kebahagiaannya kalau sendiri mau dibawa kemana gitu ya. Soalnya ini tentang asmara, tentang percintaan, tentang masa depan sama orang yang tepat tentunya. Makanya di saat zodiak Aquariusnya udah mampu, udah bisa, udah bangkit, mau buat ngajak seseorang yang dealing untuk bisa bersama kembali. Ada penyesalan di masa lalu tentang kesalahan yang terjadi di keadaan sebelumnya. Penyesalan, menyesali apa yang udah terjadi, ternyata pas mau dilakukan, pas lagi dijalanin, ini buat apa? Kemampuan sendiri gitu ya, perubahan sendiri. Kalau nggak ada seseorang yang untuk masa depan, harapan kayak udah ada perpisahan di keadaannya. Makanya mau buat ngusahain dulu datang, cuman kebuka aja ya, akhir cerita dulu. Ace of Cup, dari keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. King of Pentacle, lagi berusaha memperjuangkan untuk bisa membahagiakan seseorang yang dia sayang gitu, walaupun udah ada perpisahan. Kenapa mau memperjuangkan seorang yang disayang? Ada penyesalan kayak yang nih, iya mau dibawa kemana ya kebahagiaan sendiri ini gitu. Zodiak Aquarius ini orang baru apa orang lama? Soalnya udah ada perpisahan di keadaan sebelumnya. Kita buka ya ceritanya seperti apa. Intinya udah ada perpisahan sama keadaan, kakak Aquariusnya udah mampu sebenarnya kalau untuk membahagiakan seseorang yang dealing ya. Nah, seseorang yang dealingnya orang lama apa orang baru? Kita buka dulu ini kenapa mau bisa ngebahagiain orang lain. Kitanya sebenarnya udah bisa buat ngebahagiain diri sendiri, tapi kadang sedih ya, apa yang kita miliki nggak bisa kita syukuri karena kita belum bisa berbagi sama orang-orang yang kita sayang, orang yang dealing. Ada kesedihan di sini. Kita buka kesedihannya dari mana. Halo kesedihan, kapan ada kebahagiaan? Udah waktunya Kak bahagia ya buat saat ini. Well opportune datang si Kopan. Pulang berang bawa kemenangan, akan ada kebahagiaan setelah permasalahan besar terjadi. Keadaan sebelumnya masalah-masalah besar terjadi, akan ada kebahagiaan, akan ada kemenangan. Kemenangan bukan cuman kakak yang bisa ngerasain kebahagiaannya, tapi seseorang yang dealing. Egg of Sword tentang bingung. Ada jalan nggak buat ngelewatin permasalahan ini? Ada kesedihan di sini ya, ada kebingungan juga. Biasanya orang bingung gini udah pernah nyoba tapi gagal, mau mundur nggak bisa, mau maju kayak terkunci sama pemikiran sendiri. Coba aja dulu gitu ya, usahakan yang terbaik, apapun hasilnya di depan pasrahkan sama yang di atas. Kalau emang keadaan ini seseorang yang dealing ini terbaik buat Aquarius, pasti didekatkan. Kalau emang bukan jodohnya, nggak ada kebaikan buat hubungan ini, pasti dijauhkannya. Soalnya ini targetnya ada rasa sakit hati kayak yang udah nyoba tapi kecewa gitu ya. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan ternyata nggak terwujud, padahal kita mau ikhlas buat ngasih kebahagiaan sama orang yang dealing ini. Queen of Wands, kegagalan-kegagalan yang terjadi, rasa sakit hati yang terjadi, buat mempersiapkan diri kita supaya kitanya bisa lebih siap lagi, bisa lebih mampu lagi, bisa lebih sanggup lagi untuk perasaan kita kayak yang apa ya, bukan cuma skill dah, bukan cuma kemampuan, tapi perasaan juga harus dilatih ya. Dari rasa sakit hati yang ada, mungkin kedepannya bisa lebih berbesar hati lagi untuk menerima keadaan, untuk menerima kenyataan. Kadang takut juga gitu ya, trauma karena rasa sakit hati yang ada. Kenapa masih mau usahaan? Di keadaan sebelumnya ini masih ada cinta, ada rasa. Kalau cinta gini saling ya sebenarnya, makanya mau ngusahain, cuman karena kesalahpahaman mungkin jadi ada rasa kecewa. Keadaan sebenarnya bukan seperti ini yang harusnya terjadi, tapi kenapa seperti ini yang terjadi. Ada cinta,
ngelakuin okap tentang perasaan gede ya, mau ngelakuin apa aja buat orang yang disayang, cuman udah berakhir waktunya, ada dulu ada akhir cerita. Tapi karena rasa sayang mungkin ya, ada penyesalan juga, jadi udahlah, walaupun keadaannya udah berpisah, yang penting masih ada niatan untuk bisa bawa kebahagiaan sama seorang yang di link. Target kedepannya ada justice, ada tabur tuai, sesuatu yang udah kita lakukan di keadaan sebelumnya pasti akan ada balasan-balasannya gitu ya. Mau hal baik, mau hal buruk gitu, pasti apapun yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ada Three of Pentacles tentang berusaha, mengusahakan maju gitu ya, tantang mundur apapun yang terjadi di depan, mau buat ngambil resikonya, targetnya ke the strength, mau tetap sabar buat menghadapin masalah ini karena emang kakak bingung ya, ini kebahagiaan kesendirian ini mau dibawa sampai kapan. Enggak, tiap orang, tiap manusia harus punya pasangan gitu untuk kebahagiaan nanti di depannya. The strength tentang kesabaran, sabar dulu sama keadaan yang ada, lagi dikasih cobaan, tapi sampai kapan cobaan itu berakhir ya. Ini tentang Well Opportune, perubahan ke yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan di awal bulan November ini emang akan ada kebaikan-kebaikan yang datang buat keadaan ini. Kita buka ceritanya. Seseorang di sana ngelakuin apa dari keadaan ini? Two of Cup. Orang yang namanya Two of Cup gitu ya, bisa kayak bercermin kalau kamu ngusahain buat ngebahagiain seseorang di sana. Seseorang di sana juga ada keinginan buat bisa ngebahagiain zodiak Aquariusnya, tapi balik lagi, Page of Pentacles, apa yang dia usahakan belum seperti apa yang dia mau gitu. Bukan nggak mau dia ngasih kebahagiaannya ke kakak, cuman belum aja dikasih kesempatan, belum dikasih keadaannya gitu ya, yang masih di bawah, belum dikasih perubahan. Mudah-mudahan tadi ada Well Opportune ya, mudah-mudahan waktunya berubah. Seseorang di sini sebenarnya mau, ada keinginan optimis suatu saat nanti kalau dianya udah mampu, udah sanggup, udah berhasil, pasti bisa buat ngebahagiain zodiak Aquarius sebenarnya. Cuman keadaannya masih bimbang buat saat ini, bimbang, ragu, masih belum yakin di pikiran ini siapa yang nyakitin di keadaan sebelumnya, siapa yang salah. Intinya harus menerima kesalahan masing-masing aja ya untuk kebahagiaan nanti di depannya. Soalnya ini zodiak, orang yang di link sama zodiak Aquariusnya juga ragu, masih bisa diperbaiki mbak buat kedepannya, masih mampu untuk memperbaiki nggak buat kedepannya. Cuman target dari keadaan ini, seseorang yang di link pengen ngeyakinin diri sendiri gitu ya, pengen punya keyakinan yang kuat untuk nanti kedepannya. Mudah-mudahan apapun yang direncanakan, apapun yang dia mau, apapun yang diinginkan bisa terwujud ya untuk kebahagiaannya, kebahagiaan antar dua insan tentunya. Soalnya ini readingan kisah asmara, mudah-mudahan segera ajalah semua orang ya punya cinta. Mudah-mudahan semua orang punya asmara, mudah-mudahan semua orang dikasih kebahagiaan bersama pasangannya masing-masing. Seperti itu zodiak Aquarius ya. Terima kasih banyak yang udah nyaksikan readingannya sampai akhir, dari awal sampai akhir. Emang budayakan nonton sampai akhir biar nggak gagal paham ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.